keluarga haditullah dan pengikutnya. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan siang, maka acara pertemuan pengajian paguyuban Al-Mustaslikin Negeri Slawi tahun 1980 akan segera ditutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tul Holik kayaknya. La hawla wa la quwwata illa billah. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Fakih yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti di hari yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan saya berdiri di sini atas nama tuan rumah. 3 bulan yang lalu kami di WA oleh Bu Sumleli, Pak, 3 bulan yang akan datang di rumah panjenengan belum ada kedernya bagaimana? Di samping jauh pulau kayu ngeradan pakai wedalane semua dalane kayak mboten karuan, mulane kula rada nyayang waune. Tapi kepripun malih karena ini hal yang baik, kami terima, kami ikhlas. Mudah-mudahan panjenengan rawuh mriki diniati ibadah. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan jauh-jauh dari Tegal, Pargasari, Depok, ya, jauh, ya, bahkan Tegal, jauh. Tapi insya Allah kalau diniati ibadah memang enteng. Kalau diniati ibadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah bergaul lama, ini saya perkenalkan karena di WA kalau saya baca salah semua namanya. Ada yang Rahman, ada yang Rifwin, ya, ada yang Rahwana. Nah ini macam-macam ini. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Abdi Rahwan, pakai kap bukan pakai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alaihi malaikatun ya'tuna sidaqu la ya'sunallah. La ya'sunallaha ma mala'atu wa ma ya'lamun. Sadaqul adzim. Bapak Ibu anggota Paguyuban SPG Slawi tahun 80, tidak lupa Bapak Ustadz Rifai yang berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita sehat, berkas, waras dan dinas. Belum yang tengah kenemen langsung berangkat, kerupuk yang langsung ludes. Apa maning perjalanan ado. Nikmat sehat perlu kita syukuri. Salawat serta salam dan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu nyong niteni anggar pengajian ning Slawi adiwarna lepaksio sing tak kapating kerentil sacuwi. Begitu wingi dimulai nang Margasari sing teka ngertine 40 jebule sulidak. Barang ning lamaran carane desa lamaran Sitanggal Larangan. Pedukuane lamaran desane Sitanggal kecamatannya Larangan. Sing teka akeh nganti 70 berkah. Berarti kudune pertemuan sing panteka wis ana sering Tegal. Adomane ning Pemalang apa ning Losari. Apa ning Baturaden mesti sing tekake nemen. Soalnya wong desa-desa atau plesir sih ya. Ya Allah, perlu kita syukuri, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik pada siang hari ini. Bapak Ibu, ada hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih pada Sahibul Bait yang kami ancer-ancer kaya wong 40-50 Mas. Aduh, dolane rusak pisan, jebule sing teka alhamdulillah berkah. Lebih banyak yang diperkirakan. Saya sampaikan terima kasih. Sekaligus permohonan maaf apabila orang bisa ngerewangi pengurus ukur ndokon banner karo ndokon sound system. Kowe bebalike wis ana sing dipangan, ana sing dibungkus, ana sing gawa kotan apa-apa nemen. Berkah nek ono berkah. Ya Allah. Yang kedua saya sampaikan terima kasih dan penghargaan seluruh-seluruhnya kepada teman-teman yang ikhlas menyisihkan waktu, menyempatkan waktu untuk datang bersilaturahim. Tentu tujuannya satu, mesti ingat hadis Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah majelis taklim untuk membahas ayat-ayat Allah, untuk membicarakan ayat kauniyah maupun kauliyah, untuk mendiskusikannya, untuk sharing berbagai ilmu, melainkan Allah akan turunkan rahmat, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan hidup pada kita. Allah akan tebarkan sakinah, ketenangan hidup dalam keluarga kita. Dan malaikat akan melingkupi, melindungi perjalanan kita sejak dari berangkat, selamat di sini, sampai insya Allah pulang. Dan Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluknya yang mulia. Wah, tujuannya kue mesti bismillah adoh borang wis diparani. Sing penting bisa ketemu kanca patir, bisa guyon, bisa gemuyu, kemudian setidak-tidaknya akan bisa mengurangi perasaan-perasaan jenuh terlalu lama di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya sampaikan bahwa hidup ini harusnya kita bisa menyenangkan orang lain. Hidup ini urip kuwe kudune bisa ngenaki wong liya, gawe bungae wong liya, gawe senenge wong liya, gawe bahagiane wong liya. Eling-eling,
hidup ini harus ngenaki wong liya. Aja ngeneki, aja gawe dugal, aja gawe sewot, aja gawe perkara, apalagi sering mendolimi. Hidup itu kudu bisa sering ngenaki wong liya, aja ngeneki, tapi juga aja nganuki. Nah, kalau sering nganuki bukan suwe-suwe nganaki. Dan ngarep ke bapak-bapak wajah penuh dosa masa lalu ke kadang-kadang ngenaki dem lagi gemenan wong kemudian wong gawe senenge pasangannya, tapi kadang-kadang ngeneki gawe jengkel tok PHP, tapi ya kadang-kadang nganuki. Untung bae ora nganaki. Nganaki nek pating trak-trak ning ndi ora. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, hidup itu kita harus punya 3 T. T yang pertama tekan. Tekan itu petunjuk hidup. Kita harus gandulan agama, karena agama adalah segala-galanya bagi hidup kita. T itu tekan. Kita harus punya pedoman hidup, harus punya agama. Tentu saja agama yang kita anut adalah agama yang diridhoi Allah, agama yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Kita harus punya tekan, punya agama. Tentu saja kita diharapkan melaksanakan agama itu selain sesuai dengan syariat, juga kita ittiba pada apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena syarat sahnya ibadah itu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang pertama kita harus menyatakan. Yang kedua, kita punya tekan saja tidak cukup, tapi kita harus punya rasa istiqomah, tekun. Tekan kita punya pedoman hidup agama kita, tapi kita harus melaksanakan seluruh ajaran agama kita secara istiqomah dengan cara tekun. Untuk apa? Agar kita bisa tekan sampai tujuan, agar kita bisa sampai kepada tujuan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Oleh karena itu, hidup kita yang sesungguhnya hanya sekelebatan ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hidup di dunia itu, Rasulullah pernah menggambarkan umatku umurnya berkisar antara 60-70 tahun. Saya kira akeh sing 65, 67, 69, tungpolo kaya sagrawilan maneh. Tetapi 60, 70 bahkan 100 tahun menjadi tidak ada apa-apanya jika pembanding dimensi waktunya adalah dimensi waktu akhirat yang tanpa batas. Perjalanan kita masih sangat jauh, sangat panjang dan cukup melelahkan. Kalau kita melihat di gambar-gambar yang sering di-share oleh teman-teman, ada beberapa etape tahapan kehidupan yang jumlahnya 14. Kehidupan yang pertama adalah alam roh. Ketika Allah menciptakan roh dalam sebuah alam di dimensi yang kita tidak tahu namanya, kapan waktunya, wallahu a'lam. Alam roh kita sudah disiapkan. Di sana ada perjanjian antara Allah dengan roh kita, bahwa kita berjanji, bersaksi bahwa tidak ada zat yang patut kita sembah kecuali Allah. Nah, di alam roh yang dimensi waktunya wallahu a'lam, tidak tahu kapan dan di mana. Kemudian alam kehidupan yang kedua, kita dititipkan di alam rahim. Alam rahim, alam kandungan ibu kita hanya 8-9 bulan. Dan sekarang kita sedang menjalani etapa kehidupan yang ketiga di alam dunia. Berapa lama? 60, 70, 80, 90, it's okay lah 100 tahun. Hanya soal waktu, kapan saatnya kita akan masuk di alam barzah, alam kubur, sebagai etapa kehidupan yang keempat. Bukan kuburan loh. Alam kubur itu bukan kuburan. Kalau kuburan itu fisiknya, anggaran wong mati diduduk, wonge sing njlonjor ning kono. Tapi kalau alam barzah, alam kubur, bisa saja rohnya sedang diadab karena dosanya,
atau sedang menikmati nikmat kubur karena amal baiknya. Nah, etapa kehidupan yang berikutnya, yang kelima adalah alam kiamat, alam kehancuran. Masa kehancuran itu kapan, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Setelah dihancurkan alam semesta, kemudian ada etapa kebangkitan. Kita dibangkitkan lagi. Kemudian yang ketujuh, kita digiring di padang mahsyar. Berapa lama? Wallahu a'lam. Di padang mahsyar nanti kita semuanya sibuk mencari syafaat nabinya masing-masing. Bahkan dari Nabi Adam, Nabi Musa, terus sampai ke bawah Nabi Isa, Nabi Muhammad, masing-masing mencari syafaat, mencari pertolongan. Pada saat kita mencari syafaat, minta pertolongan pada Rasulullah itu, jumlah miliaran orang antri untuk mendapatkan syafaat keringanan. Setelah itu ada alam berikutnya, yaitu alam perhitungan, hisab. Diperhitungkan amal baiknya, kemudian kita akan mendapatkan buku catatan amal kebaikan pada etapa ke-9. Pada etapa yang ke-10 ada ditimbang lagi, yaitu alam mizan. Kemudian kita mampir di telaga Al-Kautsar, meniti jembatan Sirat. Kemudian nasib kita akan ditentukan setelah kita besok meniti di jembatan Sirat, masuk ke surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Berapa lamanya? Tiap etapa lamanya wallahu a'lam. Hanya Allah menggambarkan dalam Al-Hajj 47 bahwa sesungguhnya kehidupan di akhirat itu, satu hari kehidupan di akhirat setara. Jadi satu hari di sisi Allah, maksudnya kehidupan di akhirat, setara dengan 1000 tahun perhitungan manusia, setara dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Artinya apa? Kalau di akhirat sehari saja kayak di dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau di akhirat jumlahnya mungkin jutaan, miliaran tahun. Di dunia pembandingnya, ketika para malaikat dan Jibril menghadap kepada Allah, melakukan perjalanan panjang menghadap kepada Allah, yang satu hari di sana disetarakan 50.000 tahun di dunia. Maka hidup di dunia kayaknya sakedek tok, kayak lebih cepat hidup kita dibandingkan di depan mata kita. Persoalannya, hidup yang sekelebat sangat cepat itu sangat menentukan nasib kita besok mau di mana. Di dunia yang menyenangkan, di alam yang menyenangkan, di alam akhirat yang menyenangkan, atau yang menyusahkan. Apalagi kalau kita sering mendengar informasi dari para ulama menyampaikan bahwa sesungguhnya nikmat hidup di dunia yang dirasakan oleh miliaran orang di planet bumi ini sesungguhnya hanya 1%, tetapi nikmat itu jadi rebutan oleh manusia penduduk planet bumi yang jumlahnya sudah miliaran. Saat ini saja sudah 8 miliar, belum yang lain. Demikian sebaliknya, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan di surga itu 99% dinikmati oleh setiap penghuni surga. 99% dinikmati oleh setiap orang penghuni surga. Sementara nikmat yang hanya 1% itu dinikmati, dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Demikian sebaliknya, ketika azab kesengsaraan, kehidupan sengsara kita, penderitaan kita di dunia, kalau dikumpulkan wong sedunia yang sedang menderita kesengsaraan, itu hanya 1% kesengsaraan, 1% penderitaan yang Allah turunkan untuk penduduk bumi ini dirasakan rasa susahnya, deritanya oleh bermiliar penduduk bumi. Sebaliknya, penderitaan kita besok di neraka, naudzubillah, setiap orang yang disiksa di neraka, deritanya 99% dirasakan oleh setiap orang sebagai penghuni neraka. Masya Allah, kayak apa ya marane ya? Kayak apa deritanya, siksanya?
Anggar awake dewek cerita nikmat kan luar biasa. Nikmat yang dunia, dong bapak-bapak, ibu-ibu sinom, nyuwun pangapunten dong lagi kumpul, kemudian sudah mencapai ujung umbun-umbun, mencapai puncak, sing jarene bahasa kedokteran kayak orgasme, paling-paling hitungannya detik. Suruh enaknya luar biasa. Tapi besok kan neng surga orang satrutan kok kayak mau nguyu makan super. Ya Allah nikmatnya bisa luar biasa. Pol. Kalau dunia itu satrutan berdilawan. Ya Allah sikil gondas dan sikil nanti nyungsep masya Allah. Yono lah. Ini Pak Diono nih, Pak Diono. Ini Ben. Biar sultan masuk bang. Nah dure-dure ini keren-keren masuk gangan apa Masya Allah orang pantas kayak umur-umur swidak luwe sih jelalatan kayak gue gemblidi kayak gue Tak dilarang. Bang Uci apa main dilawan esok-esok es teh Masya Allah Bapak Ibu yang kemerhati barangkali itu saja pengantar prolog yang saya sampaikan intinya siap-siaplah kita untuk menghadapi perjalanan panjang tanpa batas. Kapan? Bisa jadi umur kita masih 10 tahun lagi. Alhamdulillah. Bisa jadi tinggal setahun lagi. Bisa jadi sebulan maning. Mungkin sebagian kita ada usianya kok seminggu maning, kemudian sakaratul maut. Bisa jadi yang kok berduhur, anak sing mungkin meninggal. Bisa jadi anak sing kok durung makan siang tembenya piring kemudian meninggal. Bisa jadi semuanya. Persoalannya kematian itu datang tiba-tiba, tidak pernah ada warning, tidak pernah ada peringatan, tidak pernah ada pemberitahuan. Langsung deguguk. Persoalan siap apa tidak terserah kepada kita masing-masing. Oleh karena itu menjelang puasa yang kurang 100 hari siap-siap. Puasa itu kumpulannya berbagai dimensi ibadah. Ibadah itu sama saja perlombaan mencari kebaikan. Puasa yang tinggal 100 hari ini jangan dikira masih jauh dalam maning anjur. Puasa yang kita sebut sebagai olimpiadenya umat muslim karena berbagai aktivitas ibadah, berbagai variasi ibadah ada di bulan puasa. Kalau kita tidak melakukan warming up, tidak melakukan pemanasan, ujung-ujung nanti kita akan ikut dalam olimpiadenya umat muslim yang sangat berat. Ujung-ujung awak dewek puasa tangi esok jam 3. Ujung-ujung awak dewek esok-esok melu tadarus, salat duha, asar melu tadarus maning, maghrib buka, anjok kisah salat tarawih, bengine ora peranti-peranti salat tahajud. Hanya kita telung dina tok wate. Kami kemawak lah suwe-suwene seminggu, baru teletane saya mulai kesel. Kenapa? Orang latihan. Harusnya dilatih sejak jauh-jauh hari, berlatih dulu menghadapi bulan puasa, mulai membiasakan Senin Kemis. Yang sudah terbiasa, it's okay lah, lanjut. Yang sudah Senin Kemis biasa, Ayamul Bid. Kalau sudah biasa lagi Senin Kemis, bolong dina, Ayamul Bid telung dina, sebagaimana Rasulullah setiap bulan itu 11 hari. Nanti di bulan Rajab, mendekati bulan puasa, Rajab Syakban puasa ganti jenisnya Nabi Daud sedina puasa sedina ora sedina puasa sedina ora sedina kelon sedina ukur-ukuran sedina kelon sedina ukur-ukuran terus wis wana tapi sing nyaku lama. Satu perlombaan ibadah nampaknya kita akan tepar pada hari ketiga, keempat, minggu pertama wis ora kuat. Karena apa? Kalau kita bukan ahli puasa, ujug-ujug pan puasa 30 hari full. Kalau kita bukan ahli tahajud, ujug-ujug nanti melu tahajud full meriang. Kalau kita bukan ahli Quran, terus bermimpi sehari sajus, orang bisa angel.
Zaman Rasulullah para sahabat sudah terbiasa menjelang puasa mereka sudah mulai khatam Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Awake dewek ya alhamdulillah 3 bulan khatam, 3 bulan khatam, 3 bulan khatam. Angger pengen sehari sajus rampung sebulan 30 juz latihannya saiki. Orang besok ujuk-ujuk 1 Ramadan kemudian sadenya sajus nehi orang jog. Karena apa? Tidak ada latihan. Kalau kita bukan ahli duha, ujuk-ujuk besok salat duha, ya mesti telung dina terus kesel bosan. Kalau kita bukan ahli sodako, ujuk-ujuk nanti bulan puasa bertebar sodako sedina, hampir setiap hari pada hari-hari tertentu lebih banyak, ya sulit dilakukan. Oleh karena itu pembiasaan mulai dilakukan jauh-jauh hari, mumpung masih 3 bulan aja dijaga. Kalau kita pengen memenangkan olimpiadenya umat Islam melaksanakan berbagai aktivitas spiritual, berbagai aktivitas ibadah yang digelar oleh Allah dengan pahala berlipat. Karena apa? Ada bulan-bulan pilihan yang menjadi bulan favoritnya umat Islam. Satu diantaranya adalah bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh rahmat, dan pahala ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, nanti ada tausiah dari Pak Ustadz Syafi'i untuk dapat dicermati, dapat dicatat, disampaikan nanti kepada majelis taklim yang ada di pertemuan wilayahnya masing-masing, disampaikan di musola agar ilmu kita bermanfaat. Kita jangan hanya jadi pohon yang rimbun. Kita jangan jadi orang yang punya ilmu tapi pohonnya tidak berbuah, tapi ilmunya tidak pernah disampaikan kepada jamaah, kepada keluarga, kepada majelis yang ada di musala. Jadilah pohon yang rimbun tapi sekaligus berbuah. Jadilah orang yang punya ilmu sekaligus mau memanfaat dan mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan orang lain. Matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, ugi segenap bapak-bapak dari Paguyuban SDG Selawi beserta ibu sedaya ingkang kawula hormati, perkenankan dalam kesempatan menika kawula ingin menyampaikan sedikit sebagai tambahan saking pembicara-pembicara sebelumnya yang menurut saya semuanya itu adalah sudah cukup lengkap. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan jalan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, atau di dalam sebuah hatinya berbunyi imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu dengan jalan
kita siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Penjelasan ini dalam kalimat yang sangat singkat disebut takwa. Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita dengan tujuan agar kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mendalami apa arti daripada takwa kepada Allah, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa takwa, pengertian takwa ataupun definisi takwa adalah al-ibba bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Takwa itu mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan maupun perbuatannya. Penjelasan ini tentunya mengundang suatu pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, baik itu ucapan maupun perbuatannya, sedangkan kita kenal dengan orangnya saja nggak pernah. Sedangkan kita tahu orangnya juga nggak pernah tahu. Bagaimana cara kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, ucapan maupun perbuatannya? Kita kembali kepada Al-Quran, di mana di sana banyak diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran tidak ada yang menyatakan bahwa Rasulullah itu ahli bohong atau pembohong. Karena tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu ahli pembohong, maka kita hendaknya jangan jadi pembohong. Di dalam Al-Quran tidak ada yang menyatakan, ayat yang menyatakan bahwa Nabi itu ahli penghina sesama orang lain. Maka kita pun hendaknya jangan sampai menghina kepada orang lain. Tapi kebanyakan dari kita gara-gara lain keyakinan, gara-gara lain organisasi, padahal selama ini sama-sama muslimnya. Ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita lakukan. Karena perbedaan ideologi ataupun perbedaan keyakinan di dalam Islam itu halal. Tapi jangan karena perbedaan kemudian kita timbul permusuhan ataupun tidak mau bersaudara. Kita harus ingat, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya juga orang Islam. Jadi sesama muslim, walaupun beda akidah, walaupun beda keyakinan, kita harus selalu bersaudara. Jangan sampai timbul perpecahan karena beda keyakinan ataupun beda beda organisasi dan lain sebagainya. Kita jangan begitu. Jadi kita harus selalu menjaga keutuhan dan kerukunan dalam beragama, apapun jenis organisasinya. Inilah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dengan demikian kita pun harus selalu mencintai agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad dan Nabi berikan kepada kita sebagai umat. Kita harus selalu mencintai ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suatu agama
yang dinamakan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan kepada Nabi seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yang berbunyi kurang lebih A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Wahai Muhammad, ini kata Allah, sampaikan pada umatmu, kalau umatmu benar-benar menyintai agamaku, maka perintahkanlah mereka untuk mengikutimu. Kalau mereka sudah mau mengikutimu, maka Allah pun akan mencintai mereka. Bukan hanya sekedar Allah mencintai mereka, tetapi Allah akan mengampuni segala dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Inilah manfaat daripada kesatuan dan persatuan dalam mencintai agama Allah tanpa melihat perbedaan apapun. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umat Muhammad yang kelak akan mendapatkan ridho surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menciptakan surga itu bukan untuk orang-orang yang ibadahnya betul, bukan untuk orang-orang yang amalnya selalu baik, tapi Allah ciptakan surga itu semata-mata untuk umat Muhammad yang benar-benar takwa kepada Allah. Seperti yang kami jelaskan tadi, yaitu umat yang selalu mengikuti jejak Rasulullah baik dari ucapan maupun perbuatan. Orang yang takwa akan tergambar oleh kalimat takwa itu sendiri. Sekali lagi, orang yang takwa akan dapat kita lihat dari jejak orang itu sendiri, terutama diambilkan dari kalimat yang terdapat pada kata takwa. Takwa itu pertama hurufnya ta. Ta dalam kalimat takwa adalah kepanjangan dari tawadu. Orang yang takwa hidupnya akan selalu rendah diri, tidak kadiran, tidak adigang-adigung, mentang-mentang orang kaya sama orang miskin begitu menghina, kurang menghargai. Itu namanya bukan orang yang takwa. Sebab tanda orang yang takwa dari huruf pertama, huruf takwa adalah tawadu, artinya orang rendah diri. Dari orang Islam itu selalu diimbau untuk hidupnya rendah diri, jangan membanggakan apa yang ada pada dirinya. Nomor duanya huruf qaf. Qaf adalah kepanjangan dari qanaah. Artinya apa? Artinya menerima apa yang ada pada dirinya. Tidak usah iri hati dengan orang lain. Jangan sampai tetangga beli mobil, kita langsung pingsan, meriang. Bojone anyar. Ya bojone anyar, tanggane derek langsung kumat. Itu jangan sampai. Kemudian huruf selanjutnya yaitu wawu. Wawu itu kepanjangan dari wirai. Orang yang takwa
ditandai dengan kehidupan orang itu selalu wirai. Wirai artinya apa? Artinya merasa malu untuk berbuat yang tidak pantas. Berbuat sesuatu yang tidak pantas ditinggalkan, itu namanya orang wirai. Dengan huruf yang terakhir, di situ kelihatannya hurufnya ya. Tapi yang dimaksud dengan ya di situ itu bukan ya, tapi alif laihina. Kepanjangan dari amanah. Kalau orang yang takwa selalu dalam kehidupannya itu punya sifat amanah, artinya jujur, bisa dipercaya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan umat Muhammad yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita selalu dapat melaksanakan apapun perintah Allah dan selalu juga bisa menghindari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak beserta ibu yang saya hormati, kiranya dari saya cukuplah sekian saja, mengingat waktu mungkin sudah siang dan tadi sudah banyak diberi nasihat oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena itu mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah, minta atau mohon agar hidup kita selalu diselamatkan dari hal-hal yang dimurkai Allah, dan semoga pula perjumpaan kita pada siang hari ini merupakan perjumpaan atau pertemuan yang diridhoi Allah. Demikian juga perpisahan kita nanti, mudah-mudahan perpisahan yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha fil ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana salimna wal muslimina wal muslimat min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.